Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kula panjenengan semua dikumpulkan oleh Allah di masjid ini. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan yang banyak, maka Allah akan fahamkan dia pada agamanya. Dan kesediaan kita untuk duduk di majelis ilmu merupakan bagian kita berusaha untuk memahami agama Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita berilmu, seluruh amal-amal kita betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung kelak di yaumul qiyamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma walah wa alimun wa muta'allim. Kata Rasulullah, semua dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah, berzikir kepada Allah, wa ma walah, dan orang-orang yang berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa alimun, dan orang-orang yang alim dalam ilmu agama, wa muta'allim, dan mereka yang mengajarkan dan belajar agama. Maka itulah orang-orang yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala menyebutkan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka bertasbihlah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka langit, gunung, bumi, air, daun-daunan, burung-burung, hewan-hewan, semua bertasbih dengan cara mereka masing-masing. Supaya apa? Supaya mereka tidak termasuk kelompok makhluk Allah yang dilaknat. Sedangkan tinggal manusia dan jin. Maukah kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maukah kita ini menjadikan diri kita orang-orang yang alim, orang-orang yang muta'allim? Maka ini tergantung dari pilihan kita semuanya. Maka jamaah dimuliakan Allah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling paham untuk apa orang itu dihidupkan. Maka memahami tujuan hidup adalah satu bentuk kecerdasan, karena dia paham untuk apa dia diciptakan dan bagaimana dia harus bersikap untuk meraih kesuksesan dari tujuan kita dihidupkan. Jamaah dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah masuk 1447 Hijriah. Dan ini adalah bulan pertama dalam bulan-bulan Hijriah. Dan tidak terasa kita telah melalui 1 tahun 1446 Hijriah. Maka Rasulullah pernah mengingatkan, tidak akan terjadi kiamat kecuali telah terjadi dua perkara. Di antaranya adalah semakin terasa dekatnya waktu. Waktu terasa singkat. Waktu setahun terasa sebulan. Waktu sebulan terasa sepekan. Dan waktu sepekan terasa sehari. Dan waktu sehari terasa sesaat. Pun ngerasakin apa dereng, Pak? Pun, Pak, ya. Karena sekarang Sabtu, kita lagi diiringi Sabtu, Pak. Ya. Sekarang sudah
Sabtu lagi. Waktu terasa singkat. Yang kedua, semakin dekatnya pasar. Pasar yang paling dekat dengan kita apa, Pak? Apa? HP, Pak. Iya. Pasarnya dikantongi loh, Pak. Kenapa? Karena meskipun kita di kamar, kita bisa bertransaksi atau berjual beli, Pak. Pasar itu kita tarik, kita bawa untuk masuk ke dalam dunia online. Sehingga meskipun kita di rumah sendirian, itu mie ayam bisa datang ke rumah kita. Karena kita bisa transaksi di dalam kamar. Nah, jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami ilman nafi', ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyib, dan rizki yang thayyib. Thayyib itu halal dan berkah. Wa amalan muttaqabbala, dan amal yang diterima. Kalau kita ingin amal-amal ibadah soleh kita diterima oleh Allah, maka perhatikan rezeki kita. Apakah rezeki kita ini sudah halal atau tidak? Dan kalau kita ingin rezeki kita halal, maka syarat utamanya adalah kita berilmu. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Mana yang baik dan mana yang buruk, semua dengan ilmu. Lah, betapa pentingnya harta yang berkah. Karena harta yang berkah itu memiliki banyak manfaat. Pilih mana? Harta kathah tapi tidak berkah, atau pilih berkah tapi mboten kathah? Pundi? Waduh, nggak pilihan dewi. Ya. Yang kathah tidak berkah atau yang berkah tapi tidak kathah? Pilihannya kathah dan berkah. Alhamdulillah. Ya. Bikin pilihan sendiri. Maka jamaah dimuliakan Allah, betapa pentingnya keberkahan dalam rezeki kita yang kita dapatkan. Ingat, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menjemputnya, dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal. Meskipun kita mati-matian mengumpulkan harta, kalau itu bukan rezeki kita, maka tidak akan kita nikmati. Betul atau tidak? Beberapa waktu yang lalu, seorang pejabat tinggi kehakiman ditangkap KPK. Dia mati-matian kumpulkan harta, sampai di bawah rumahnya itu emas 52 kilo dan uang tunai 980 miliar. Jadi duitnya 1 triliun lebih. Niki sing 1, sekian triliun, Pak. Sing ketangkap yang lain katanya sampai 300 triliun, Pak. Kemarin kejaksaan gelar uang senilai 4 triliun, Pak, hasil sitaan kejaksaan. Maka kita tahu betapa banyak orang-orang yang serakah dengan dunia. Sudah banyak harta terus ditumpuk-tumpuk, ia mengira bahwa harta itu bisa mengekalkan mereka. Padahal tidak. Itu 1,2 triliun. Kalau dihabiskan diblonjoke sesasi 1 miliar, itu duitnya entek baru habis sekitar 100 tahun. Jadi bensasi ngentekke duit 1 M, niku sing duit sing dijikuk KPK di bawah rumah seorang pejabat itu baru habis 100 tahun. Umure pun telas, duitnya dereng telas. Apalagi sebulan cuma 500 juta. Oh, itu bisa 200 tahun. Kalau sebulan cuma 100 juta dihabiskan, rasanya nyambut gawe, Pak. Pokoknya sesasi anak bojo ngentekke duit 100 juta. Pun kathah napa dereng? Pun nggih, niku duit entek 1000 tahun. Maka
Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan kita. Kurang opo menungso kan? Ya. Duit sebanyak itu mau diapakan? Maka orang-orang seperti ini tidak paham tentang bagaimana tujuan untuk apa dia dihidupkan. Nah maka jamaah dimuliakan Allah, kalau dia bukan rezekinya yang tidak akan dinikmati, dia kumpulkan banyak-banyak, sudah 1,2 triliun, ternyata malah dijikok KPK. Itulah rezeki. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir kita ini kebagian harta atau tidak. Semua sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan. Yang penting Allah perintahkan kita berikhtiar, ikhtiar saja. Sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Nah, jamaah dimuliakan Allah, betapa pentingnya harta itu berkah, Pak. Karena begini, kita ini untuk memahami apakah harta yang kita dapatkan itu berkah atau tidak, maka para ulama memberikan 4 tanda. 4 tanda bahwa harta yang kula panjenengan dapatkan itu berkah atau tidak. Meskipun ini namanya tanda. Tanda itu alamat. Meskipun tanda itu bisa berbagai macam versi. Orang mumet, Pak, itu bisa karena kejedot, Pak. Bisa karena kurang oksigen, bisa karena pula kakean utang, kan? Kakean utang ini mumet no, Pak. Mumet apa mboten Ibu? Mumet nggih, nganggo banget. Maka macam-macam. Artinya saya sebutkan apa yang disebutkan para ulama, tanda-tanda harta kita itu berkah. Pertama kata para ulama, harta yang berkah itu akan membawa ketenangan jiwa. Orang kalau hidup, jiwanya, kolbunnya, hatinya tidak tenang, tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kedamaian, maka muhasabahlah, jangan-jangan harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan ini tidak berkah. Karena harta yang berkah itu membawa ketenangan jiwa. Harta yang haram itu membawa kesesakan jiwa. Maka nggak mungkin orang hartanya haram, kemudian jiwanya lapang dan tenang, nggak mungkin. Dia mungkin menikmati harta yang dia miliki, merasakan kelezatan, tapi tidak merasakan ketenangan. Orang para koruptor, dia betul bisa merasakan kenikmatan, zina sana sini misalkan ya. Kemudian pelesiran, naik kapal pesiar, piknik ke lautan, nikmati makanan-makanan, nikmat. Tapi yakinlah bahwa jiwanya tidak akan tenang. Maka jamaah dimuliakan Allah, ada seorang penyanyi pop dunia dulu namanya Cat Stevens. Kurang apa dia? Terkenal, kaya raya, perempuan mana saja dia tinggal nunjuk, mau dengan dirinya. Tetapi apa kata dia? Sungguh aku tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup. Sampai dulu ada di Amerika orang kaya bunuh diri. Sugih bunuh diri loh, Pak. Ada tang Solo ngeten iki sugih bunuh diri, Pak. Rata-rata bunuh diri itu karena utangnya oke. Ini tidak. Saking dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, maka dia sampaikan, saya tidak mampu mendapatkan ketenangan hati. Akhirnya dia kemudian belajar tentang Islam, dan disitulah dia mendapatkan ketenangan dan dia masuk Islam. Nah, artinya sebuah ketenangan jiwa itu amat sangat mahal harganya. Orang tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan hakiki kalau jiwanya tidak tenang. Dan harta yang halal, harta yang berkah itu membawa kepada ketenangan jiwa. Yang kedua, apa tanda bahwa harta kita itu barokah? Barokah itu apa tuh, Pak? Sego sing didol ning ping dalan niku mboten Pak nggih. Iku nasi berkat. Barokah itu apa?
barokatun. Apa barokah? Barokah itu banyaknya kebaikan yang menetap. Kayak dalam bahasa Arab, danau, waduk itu disebut dengan al-birkah. Kenapa? Karena waduk danau itu memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada lingkungan sekitar. Hewan-hewan bisa minum, manusia bisa minum di sana, kemudian ikan-ikan hidup di sana, bisa digunakan untuk mancing sebagai penghasilan para nelayan, dan bisa pula airnya untuk pengairan. Bahkan ketika terjadi hujan besar, waduk itu menahan air supaya tidak terjadi banjir bandang. Dulu kan Solo sebelum ada waduk kan sering banjir, Pak. Kenapa? Karena air dari sekitar pegunungan Wonogiri itu langsung masuk kota Solo, nggak tertahan dengan bendungan. Ya, maka kemudian dibuat bendungan, maka Solo sudah jarang banjir, Pak. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang apa namanya barokah. Nah, tanda keberkahan yang kedua bahwa harta kita itu berkah, bahwa harta yang berkah menjadikan orang tersebut semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu semakin banyak hartanya tapi malah jauh dari Allah, berarti itu tanda hartanya tidak berkah. Hartanya tidak membawa kebaikan dalam dirinya. Maka oleh karena itulah bagaimana kita berupaya meraih harta yang berkah, yang dengannya kita akan mudah dalam melaksanakan amal soleh. Dengan harta yang berkah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Dengan harta yang berkah, maka semakin banyak membantu kaum muslimin. Dengan harta yang berkah, maka dia pun bisa lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Taala. Tapi kalau semakin banyak hartanya, semakin jauh dari Allah. Ketika hartanya pas-pasan, sergap pengajian. Ketika hartanya banyak, sudah jarang pengajian. Tambah banyak lagi, mulai meninggalkan sholat. Tambah banyak lagi, mulai berzina. Sudah. Itu tanda bahwa hartanya tidak berkah. Maka jamaah dimuliakan Allah, harta yang berkah itu menjadikan seseorang yang memiliki harta tersebut semakin dekat kepada Allah Taala. Sebagaimana nasihat Imam Hasan Al-Basri, kullu ni'matin la tuqarribuka illallahi azza wa jalla fa innaha baliyah. Setiap nikmat yang tidak mampu menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu musibah. Yang ketiga, apa tanda keberkahan harta? Para ulama menyebutkan bahwa tanda seseorang itu memiliki harta yang berkah adalah mampu membuat orang tersebut memiliki sifat qanaah. Qanaah itu trimo ing pandung, betul ya? Qanaah itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ada seorang wanita bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz itu terus tanya kepada saya. Nah, ada seorang perempuan dari Jakarta datang ke Solo hanya untuk ikut kajian. Ketika datang ke Solo ikut kajian, dia sampaikan pertanyaan kepada seorang ustadz tersebut. Ustadz, tapi secara pribadi, saya itu merasa hidup saya tidak tenang. Lah kenapa? Saya merasa kecewa punya suami tidak sesuai dengan harapan. Saya itu punya suami saya kerja, Ustaz. Tetapi ternyata harta yang diberikan kepada saya selama ini adalah kebanyakan harta yang disubsidi dari bapak kandung saya. Cuman berikan kepada suami dengan syarat jangan ngomong-ngomong ke saya. Tapi saya tahu dengan sendiri. Maka saya kecewa berat. Saya pun juga disubsidi bapak saya, karena bapak saya khawatir saya hidupnya tidak senyaman kalau dengan dirinya. Saya tiap bulan disubsidi hampir 5 miliar. Terus saya bingung, Pak. Tiap bulan itu dapat uang. Ini pernyataan beliau, benar atau tidak saya nggak tahu.
Tapi dia sampaikan begitu, saya disubsidi tiap bulan 5 miliar oleh bapak saya, dan sekitar sekian miliar suami saya disubsidi. Saya itu merasa suami saya nggak sesuai dengan harapan. Seharusnya dia itu menghidupi. Lah ditanya suaminya penghasilannya berapa? Ya puluhan juta, itu sudah lebih dari cukup. Maka yang bermasalah itu bagaimana diri kita. Kenapa harta sebanyak itu tidak mampu bersikap qanaah. Dan kalau dapat duit tiap bulan 10 miliar, bingung apa bingung, Pak? Oh, bingung, Pak. Ya. Jadi buatan sah bingung, mang betotong pondok selesai, Pak. Ya. Lah jamaah dimuliakan Allah, ini tentang harta yang berkah. Harta yang berkah itu akan menjadikan orang tersebut memiliki sifat qanaah. Coba perhatikan, para koruptor niku miskin-miskin apa sugih-sugih, Pak? Sugih-sugih, Pak. Ada yang korupsi kemarin 300 triliun, Pak. Ada yang korupsi ngoplos Pertalite jadi Pertamax, Pak. Enten, Pak, nggih? Menurut berita ya, ada. Jenengan tahu gajinya sing ngoplos niku, Pak? Tahu gajinya sing ngoplos? Sing ngoplos kan katanya direksinya. Entah di balik layar siapa yang menyuruh, wallahu taala. Tapi yang jelas gajinya itu perkiraan menurut yang saya tahu itu sekitar 600 atau 800 juta, Pak, sebulan. Kata nopo sithik, Pak? Kata. Cik ngoplos, Pak, nggih. Maka inilah orang yang tidak punya sifat qanaah. Ini berat. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, karena harta yang halal itu akan membuat orang itu qanaah. Harta yang haram maka akan membuat orang itu semakin serakah dan haus akan harta. Terus seperti itu terus. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk ke dalam kuburan. Baru sadar. Maka oleh karena itulah jangan heran ada orang semakin kaya semakin pelit. Ada orang semakin kaya semakin takut miskin. Ada orang semakin kaya tetapi semakin serakah. Ada. Sampai beberapa kali saya ngurusi tentang warisan, mendamaikan di antara kerabat. Itu ya naudzubillah. Artinya ada saudara yang menguasai harta warisan padahal yang dikuasai itu haknya saudaranya yang paling miskin di antara yang lain. Padahal yang lain itu kaya-kaya raya semua. Kok bisa dia semakin serakah? Saya tanya, pekerjaannya apa? Beliau saudara jenengan, kakak jenengan. Beliau direktur, Ustaz, direktur sebuah lembaga keuangan. Yang satu juga di direktur cabang di lembaga keuangan juga. Semuanya keuangan ribawi, Pak. Oh, saya nggak heran. Karena harta haram itu akan membuat orang itu semakin serakah dan tidak qanaah. Maka oleh karena itulah orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling qanaah. Rasulullah mengatakan laisal ghina an kathratil mal walakin ghina nafs. Bukanlah orang kaya itu yang banyak hartanya, tetapi orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Artinya pandai qanaah. Orang gaji 5 juta, anake 8, cukup nomor tadi itu. Dicukup ke. Ada orang gaji 3 juta, anak 5 cukup, Pak. Dan ada orang gaji 30 juta, anak 2 nggak cukup, Pak. Lah itu tanda tidak berkahnya harta. Ada orang gaji 30 juta, nggak cukup. Kenapa? Karena setiap mangan, anaknya jaluk jajan teng di teng restoran, mangan yang enak ra gelem. Setiap nonton dolanan jaluk itu Pak. Kemudian suami istri kepengen punya barang mewah, randidit kredit, Pak. Kemudian setiap sekolah anaknya pengennya sekolah yang mahal-mahal. Sehingga 30 juta itu enggak cukup.
kehidupan yang boros, anak yang susah diatur, suami istri yang kemudian hobi belanja, yang sesuatu yang tidak dibutuhkan, maka habis hartanya. Sampai saya diceritain ada seorang suami istri, keduanya itu kalau digabungkan gajinya hampir 40 juta. Tapi bayar pembantu kadang-kadang 3 bulan diropel bayarnya. Kenapa? Rambi duit. Saya sampai heran, kenapa nggak bisa seperti itu? Maka ternyata hidupnya tidak berkah. Tapi ada yang 3 juta, anak 5 cukup, Pak. Kenapa? Karena anaknya 5, karena hartanya halal dan berkah, anaknya manut-manut. Lawe tempe dipangan, Pak. Lawe gereh dipangan. Lawe indok dibagi-bagi dipangan, Pak. Sekolah masuk pendaftaran ranking pertama sehingga bebas uang gedung. Ketika sekolah juara 1 umum sehingga SPP nggak perlu bayar. Sampai kuliah sukses-sukses semuanya. Jadi orang semua. Manut-manut. Yang kaya 30 juta hartanya dari yang haram, nggak berkah. Yang satu sekolah lulus-lulus. Yang satu pacaran hamil di luar nikah. Yang satu dolan terus main game. Sekolahnya keder. Istrinya malah pacaran karo koncone alumni SMP. Ini harta yang tidak berkah. Maka tanda yang keempat, kata para ulama, harta yang berkah itu harta yang membawa keharmonisan dalam keluarga. Maka ketika seorang suami mendapati istrinya berzina, ketika seorang suami mendapatkan anaknya durhaka, ketika seorang ayah mendapati putrinya hamil di luar nikah, ketika mendapati anaknya tidak taat kepada mereka, maka yang pertama kali muhasabah adalah apakah harta yang kita berikan ke dalam perut-perut mereka itu adalah harta halal atau harta haram. Ini penting, Pak. Saya pernah ketemu dengan mantan lembaga keuangan ribawi. Dia sudah terbujur di atas kasur itu. Dia baru menyesal. Artinya dia menyampaikan, Ustadz, seluruh harta saya habis. Pada saya itu dulu orang kaya raya. Harta saya banyak, tanah di mana-mana, rumah ada beberapa, punya mobil mewah. Tapi semuanya habis di tangan ketiga anak saya. Semuanya bermasalah. Bikin utang sini, nyolong, macam-macam. Pokoknya habis hartanya. Tapi saya tidak menyalahkan anak-anak saya. Karena saya sejak kecil, mereka sejak kecil, saya beri makan dari gaji yang haram. Ya wajar. Dan mudah-mudahan doakan Ustaz, mudah-mudahan itu menjadi pengukur dosa-dosa saya. Sampai seperti itu. Maka oleh karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan hancurkan harta riba dan menyuburkan harta sedekah. Maka oleh karena itulah supaya kita bisa mendapatkan harta yang halal dan berkah, maka syarat utamanya adalah memiliki ilmu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Man ittajara qabla an yatafaqaha fid din, faqad irtatama fir riba, tsumma irtatam." Barang siapa yang berdagang tetapi belum belajar tentang fikih muamalah, maka dia akan jatuh pada praktek riba. Beberapa waktu yang lalu sempat dibuat ada sebuah pengumuman flyer yang menyebutkan bahwa praktek selama ini yang terjadi di bagian ketakmiran masjid-masjid itu ternyata ada satu praktek yang terlarang. Apa itu? Yaitu terjadinya tukar-menukar uang receh hasil infak dengan uang lembaran, tetapi transaksi itu dilakukan di masjid. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena adab di dalam masjid itu, masjid tidak boleh digunakan untuk transaksi jual beli. Kalau memberi tidak apa-apa. Kita tahu jual beli itu adalah menyerahkan sesuatu dengan meminta pengganti.
baik pengganti itu berupa barang, baik pengganti itu berupa uang, maupun pengganti itu berupa jasa. Saya kasih contoh. Saya panggil seseorang, Mas, cari pinter mijeti. Kowe gelem ora tak kei 100.000. Purun Pak Ustaz. Nyo tak kei 100.000 ning syarate pijeti aku sak jam. Ini ngasih atau transaksi jual beli, Pak? Ngasih atau transaksi jual beli? Transaksi. Kenapa? Karena dia menyerahkan 100.000 dengan meminta pengganti, yaitu jasa pijetan selama satu jam. Namanya atiyah, pemberian, itu ya full, Pak. Loss, nggak meminta pengganti. Ya serapopo, kowe tak kei 50.000 ning tulung diwangi ngangkat-angkat. Itu bukan ngasih, Pak. Itu kita bayar tenaga dia 50.000. Namanya ngasih atiyah itu satu arah, tanpa meminta pengganti. Makanya dulu pernah kita bahas tukar kado yang ada saat tirakatan, Pak. Kan banyak itu di kampung-kampung malam tirakatan 17-an itu, terutama di perumahan, saya nggak tahu kalau di kampung. Itu bikin kado masing-masing keluarga, nanti ketika datang malam tirakatan dijolke, Pak. Saling tukar menukar. Alasannya adalah menumbuhkan kepekaan sosial untuk saling memberi. Yang satu ngei, yang satu juga memberi. Apakah betul itu pemberian? Bukan. Wong judulnya saja tukar kado. Namanya tukar kado berarti jual beli, Pak. Namanya pemberian itu saya telepon jenengan, Pak, saya mau ke rumah jenengan. Ada apa Ustadz? Ya mampir aja. Saya dari Jogja, bawa oleh-oleh. Monggo Ustadz silakan. Saya datang ke rumah jenengan, saya bawa oleh-oleh, saya bungkus plastik nggak kelihatan isinya. Lalu jenengan terima, boleh nggak? Boleh. Meskipun mengandung gharar, tidak jelasnya sesuatu yang diberikan, karena ini hadiah nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya memang memberi dan tidak minta pengganti apapun. Tapi kalau saya datang, Mas, saya mau ke rumah jenengan, mau bawa oleh-oleh. Oh iya, terima kasih Ustadz, siap, saya tunggu Ustadz. Oke, saya sampai meluncur ke rumah jenengan. Pak, ini oleh-oleh dari saya dari Jogja, monggo buat jenengan. Terbungkus. Setelah diterima, oh nggih, niku telase 75. Niki ngasih nopo ngedol, Pak? Ngedol karena meminta pengganti. Baik pengganti itu berupa uang, baik pengganti itu berupa jasa, maupun pengganti itu berupa barang. Kalau pengganti berupa barang tukar barang disebut dengan jual beli muqayadah, bai'ul muqayadah. Kalau barang dengan uang disebut bai'ul mutlak, jual beli mutlak. Kalau uang dengan uang disebut dengan bai'us sharaf. Nah, ketika seseorang tukar, nyo tak ijoli recanmu, tak aku toko kelontong tak ijoli. Kemudian dijoli petang atau selawe, dijoli 4 lembar sama 25.000. Kemudian diserahkan di dalam masjid. Tidak boleh. Karena masjid bukan tempat untuk berjual beli. Loh, kalau niatnya ngewangi Ustaz, bukan jual beli. Loh, niat tidak merubah hakikat. Hakikatnya itu jual beli, wong namanya tukar menukar. Lah apa nggak boleh kita tukar menukar? Boleh, tapi jangan dilakukan di masjid. Keluar dulu ke parkiran depan itu, transaksi serah terima, masuk lagi nggak ada masalah. Sama seperti kalau orang itu berada di dalam masjid, kata Rasulullah, jangan sekali-kali dia buang hadas kecil. Sahabat bertanya, apa itu hadas kecil ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, buang angin, kentut. Itu nggak boleh di dalam masjid. Meskipun jenengan sedang sendirian, Pak. Klekaran teng jero masjid, tengok kanan, tengok kiri, mboten enten sapa napa-napa, tahu-tahu kemudian diledakkan buat kanan atau Pak di dalam masjid. Ini nggak boleh. Sebab tidak sopan, tidak menghormati masjid. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat untuk berdagang, bukan tempat pula untuk buang hadas. Lama kejamnya dimuliakan Allah, ini dari sisi praktek yang terjadi di lapangan. Maka kalau sudah tukar menukar itu sudah masuk kategori jual beli. Tukar barang dengan barang apa nggak boleh Ustaz? Boleh. Karena dia jual beli, maka syarat jual beli harus terpenuhi. Apa syaratnya?
barang yang dipertukarkan jelas. Lah kalau podo-podo bungkus kado, barangnya ra jelas, terus dipertukarkan alasan tukar hadiah, itu tetap jual beli, tapi mengandung gharar, tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan, maka menjadi praktek itu terlarang. Itu disebutkan oleh para ulama dalam bab bai'ul gharar. Dan maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita berupaya menggapai harta yang berkah sehingga kehidupan kita itu betul-betul membahagiakan, betul-betul selamat dunia dan akhirat kita. Karena harta itu hanya ada dua kemungkinan, yang haram diazab, yang halal dihisab. Semakin banyak hartanya meskipun halal, maka hisabnya semakin dawa. Jarak wong sugih kali wong miskin masuk surga berapa jaraknya? Pernah baca hadisnya? Rasulullah mengatakan, ketahuilah jarak orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surga besok di akhirat itu jaraknya nisfu yaum, setengah hari. Wa madza nisfu yaum, dan tahukah apa itu setengah hari? Kata Rasulullah, khamsumi'ati amin, 500 tahun. Terus ngopon urip teng donya numpuk-numpuk bondo sawai 70 misalkan ya. Ya sudah, wakafkan sebagian, sumbangkan sebagian, gunakan harta itu untuk meraih surganya Allah tabaraka wa taala. Barangkali ini sedikit pembahasan tentang masalah harta yang berkah. Kita buka sesi tanya jawab, baik topik maupun di luar tema. Saya persilahkan. Nanti kalau ada yang tanya tentang fikih ibadah atau yang lain, saya juga persilahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nggak bisa, ya saya tinggalkan. Selesai. Ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Ya. Ya. Ustadz, yang terlarang untuk transaksi di masjid itu di mananya? Namanya disebut masjid, itu ya bangunan yang digunakan untuk sholat. Nah, sekarang masjid ini Pak, ini ada ruang tengah, ada serambi Pak. Serambi itu termasuk bangunan masjid Pak. Maka tetap tidak boleh. Yang boleh ada di itu dia Pak, parkiran dulu Pak. Nah, jalan parkiran luar depan itu boleh Pak. Itu bukan masjid. Meskipun dia masuk kompleks masjid, tapi bukan di tempat masjid tempat kita sholat, bukan. Tapi kalau serambi itu tetap masih dianggap masjid, maka nggak boleh. Maka yang boleh ketika kita menginjakkan kaki kita di luar keramik masjid ini, yaitu di emperan apa? Parkiran itu sudah bukan masjid. Demikian. Ada yang lain? Monggo silakan. Ya, bagaimana jika tukar kado nilainya disamakan? Para ulama menyatakan tetap haram. Kenapa? Karena yang menjadi illah sebab haramnya praktek itu bukan pada nilainya, tapi pada ketidakjelasan barang. Paham ya? Contoh, saya punya jam tangan, saya beli 300.000 Pak. Kalau nggak salah saya ingat Pak, 300.000. Terus tak dol sama teman saya, Pak kon bayar 2.000 Pak. Boleh mboten Pak? Aku ranggo diterecehi parkiran rene. Kowe ndidit 2.000 nyok. Jamku tukenan 2.000. Boleh nggak Pak? Boleh, meskipun nilainya berbeda. Paham? Saya punya sepeda motor, jenengan punya mobil, Pak, Pajero misalnya, atau apalah ya. Terus jenengan minta tukeran, Ustadz, saya tukar mobil, Ustadz, mobil saya ada 5, tak tukar motornya dengan mobil saya. Boleh enggak? Boleh, selama antarodin di antara kita. Paham ya? Nah, tapi persoalan kenapa tukar kado itu enggak boleh? Karena dia masuk jual beli. Jual beli itu boleh asalkan syaratnya terpenuhi. Nah, salah satu syaratnya itu barang yang diperjualbelikan jelas. Nah, sekarang
Ada anak SD Islam 50 orang, semua bungkus. Antar satu dengan yang lain suruh tukar. Tahu nggak isinya apa? Nggak tahu. Meskipun nilainya sama 10.000 itu nggak boleh. Meskipun nilainya beda, tapi barangnya kelihatan. Kowe nggo apa, Mas? Kula betok getuk. Lah kowe putu. Lah jenengan apa? Kula dolanan. Terus ada satunya lagi, kamu apa? Kula jagung. Lah jenengan grontol. Wis kula tak ijol grontole. Padahal dia bawa coklat banyak. Harganya mungkin 500.000, tapi ditukar dengan grontol satu plastik yang harganya cuman mungkin 15.000, Pak. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau barangnya tidak jelas, meskipun nilainya disamakan, itu malah enggak boleh. Demikian. Ada yang protes lagi, Pak. Ada 3 sekolah dasar Islam yang mempraktekkan ini, 2 sudah berhenti, 1 masih dilanjutkan. Alasannya, waktu itu yang ikut kajian salah satu gurunya, lalu gurunya menyampaikan nasihat kepada kepala sekolah. Kepala sekolahnya malah bilang begini, oh itu ustadznya belum tahu hadisnya. Ada hadisnya. Kita mempraktekkan ini justru mempraktekkan hadis. Apa hadisnya? Tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Loh, hadisnya benar. Tapi kalimatnya saling memberi hadiah, bukan tukar kado, bukan. Dan kita harus pahami mana hadiah, mana jual beli. Contoh, Pak ya. Saya datang ke rumah jenengan, Pak, saya mau mampir, Pak. Siap, Ustaz. Saya bawa oleh-oleh. Saya bedati lele, saya goreng, saya masukkan kardus, saya plastik, saya bungkus, saya bawa ke rumah jenengan. Pak, ini ada oleh-oleh dari saya buat jenengan. Oke, jazakallah Ustaz. Saya nggak minta apapun. Minta ganti duit mboten, minta ganti jasa pijetan mboten, minta ganti barang juga tidak. Berarti itu hadiah. Setelah saya kasih, meskipun terbungkus, jenengan nggak tahu isinya, nggak ada masalah. Karena gharar itu boleh pada praktek hadiah, bukan jual beli. Nah, setelah selesai saya ngobrol sama jenengan, terus saya mau pulang. Saya nggak minta apapun, minta pengganti nggak. Pak, saya mau pulang, Pak. Tunggu sebentar, Ustaz. Jangan pulang dulu sebentar saja. Tolong sebentar. Oke. Jangan lama-lama, nggih. Jenengan masuk ke kamar. Terus bilang sama istrinya, Dek, kita pengen balas hadiahnya Ustadz itu. Enek opo? Pitik enek apa ora eneng pitik, Mas. Pedus yo ora duwe, panganan yo ora eneng, wis gelang anteng-anteng kalung berlian kumpul kabeh wae, bisa kan. Dibungkus terus kasihkan ke saya. Ustadz, saya pengen balas hadiah antum, ini hadiah dari saya. Terbungkus isinya nggak jelas, saya nggak tahu. Boleh nggak saya terima? Boleh. Nah, itu namanya membalas hadiah. Tapi kalau sudah diawali, Pak, bariki aku yang rumahmu, siap ke hadiah ya, ID tukeran. Itu bukan ngasih hadiah, itu jual beli. Kalau terbungkus barangnya menjadi haram, jadi masalah. Paham saya maksudkan? Paham ya? Ada yang lain? Cukup? Monggo silahkan, Pak. Lah disengaja atau tidak sengaja? Lah ya, orang kebelet kan pertama bisa nahan dulu, Pak. Kan orang mau kebelet ngentut, itu kan bisa nahan. Kemudian tinggal pilihannya diledakkan di dalam atau dia berdiri keluar diledakkan di luar, Pak. Kan ngerti, Pak? Kalau dia memang sengaja diledakkan di dalam, ini bermasalah, Pak. Tapi kalau dia itu sudah berusaha keluar, tapi meledak terlebih dahulu, itu beda perkaranya. Insya Allah dimaafkan. Artinya, ya itu bukan kesalahan yang disengaja. Tapi kalau memang sengaja, apalagi didenden Pak, nah itu maka ini yang bermasalah. Makanya kalau kita sholat, terus kita mau kentut, Pak, itu jangan nunggu meledak baru keluar, Pak. Keluar dulu, ledakan wudhu baru masuk lagi. Bukan diempet-empet sampai tahu-tahu rakwat duat kan itu kan. Nah, itu kan jamaah samping-sampingnya bermasalah semua. Kurang ajar Pak Eke. Mentut ning sampingku kan gitu kan. Itu hilang kekhusukan mereka. Makanya kita keluar. Kecuali kalau memang nggak sengaja
kebeletnya cepat, mau ditahan, mau keluar sudah meledak duluan. Ya ini beda perkara. Ada yang lain? Monggo silakan. Sholat, ya, iya. Apakah kentutnya ditahan untuk menyelesaikan sholat witir 3 rakaat atau diledakkan? Para ulama itu menyebutkan salah satu sholat yang tidak disukai adalah sholat dengan menahan buang air kecil, air besar, atau kentut, Pak. Ini makruh, tidak disukai. Nah, sekarang kalau memang waktunya mepet, ya, kemudian kalau kita ulangi wudhu dan sholat lagi habis. Tapi kalau kita ulangi wudhu dan sholat cukup 1 rakaat bisa, saya lebih condong untuk keluar, batalkan, kita wudhu, buang gasnya, kita wudhu, kemudian kita sholat 1 rakaat cukup. Tapi kalau ternyata menahan kentutnya juga kentutnya nggak kuat-kuat amat, cuman rodok-rodok kroso, ditahan masih mampu karena kurang sedikit, yang mudah-mudahan dimaafkan karena waktunya mepet nggak memungkinkan. Tapi kalau apa namanya waktunya masih longgar, ya sudah keluarkan saja, artinya di luar tapi baru kemudian wudhu dan sholat kembali. Ingat, nggak ada suatu amal yang diniatkan karena Allah itu sia-sia, nggak ada. Meskipun kita ulangi wudhu kita ulangi sholat kita, sholatnya tadi, wudhunya tadi, itu insya Allah berpahala. Jadi nggak ada yang sia-sia. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Atau kalau misalkan jenengan sudah dapat 2 rakaat, ya sudah witirnya 21, Pak. Tapi witir. Loh, apa ada witir 21 Ustaz? Ada. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar dalam pendapat beliau merujuk kepada apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Niatnya witir 3 rakaat, tapi melakukannya 2 rakaat salam, baru kemudian 1. Maka jangan heran kalau ikut satu taraweh di satu masjid, yang mereka witirnya, monggo bapak-bapak witir 3 rakaat, nggih, barang wis entuk 2 rakaat, salam Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah, subhanallah. Memang dia memang niatnya witirnya 3 itu 2 salam dulu, baru tambah 1 salam. Itu ada jenis pelaksanaan witir seperti itu, dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Orang yang sangat getol menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang paling umum ya cukup 1 kali salam. Ini dilakukan oleh mayoritas para sahabat. Witir 3 ya 1 kali salam. Tapi jangan menyalahkan yang 2 salam 1, karena itu juga ada contoh. Wallahu ta'ala. Ada yang pertanyaan lain? Cukup Bu nggih? Sak jagong. Oh nggih. Pripun? Nggih. Oh, diulangi. Ya, harta yang halal dan berkah itu memiliki tanda-tanda, Pak. Jadi kita itu mengukur diri kita itu harta kita sudah berkah atau tidak, coba kita muhasabah. Karena harta yang berkah itu 1, membawa ketenangan jiwa, Pak. Jiwa kita tenang hidupnya. 2, menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. 3, kita menjadi orang yang qanaah. 4, dalam keluarga kita mendapatkan keharmonisan. Anaknya baik-baik, suami istrinya saling mencintai, taat di antara mereka, kemudian istri memuliakan suami, suami membahagiakan istri, kemudian komunikasinya baik dengan istri dan sebagainya, itu tanda harta berkah. Meskipun tandanya banyak, tapi ini 4 yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki kita rezeki yang halal dan thayyib,
halal yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menerima segala amal soleh kita semuanya. Demikian dari saya, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.